Salam teman-teman, hari ini saya mau membacakan pidato tema pendidikan sebagai kunci masa depan. Sebelum memulai pidato, perkenalkan nama saya Osebit Nego Domanik dari kelas 12 IPA 3. Pendidikan sebagai kunci masa depan. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema pendidikan sebagai kunci masa depan bangsa. Hadirin yang saya hormati, pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun peradaban. Tanpa pendidikan, sebuah bangsa akan sulit berkembang dan bersaing di era globalisasi yang penuh tantangan ini. Pendidikan bukan sekedar proses belajar membaca, menulis, dan menghitung. Lebih dari itu, pendidikan adalah proses pembentukan karakter, pengembangan potensi, serta penamaan nilai-nilai moral dan etika dalam diri setiap individu. Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama. Kita dapat belajar dari negara-negara maju yang menempatkan kualitas pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Mereka memahami bahwa sumber daya manusia yang unggul merupakan kunci utama dalam menciptakan kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Di Indonesia, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Semangat pendidik nasional juga diwariskan oleh tokoh besar kita, Ki Hajar Dewantara, yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Beliau mengajarkan bahwa pendidikan harus mampu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Semboyannya yang terkenal ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tuwuri handayani, mengajarkan kita bahwa pendidikan harus memberi teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan. Hadirin yang saya banggakan, di era digital saat ini, pendidikan mengalami perubahan yang sangat pesat. Teknologi telah membuka akses informasi yang begitu luas. Siswa dapat belajar melalui berbagai platform digital, mengikuti kelas daring, bahkan mengakses perpustakaan dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan tersendiri. Tanpa bimbingan dan karakter yang kuat, teknologi dapat disalahgunakan. Oleh karena itu, pendidikan karakter menjadi semakin penting. Sekolah tidak hanya bertugas mengerjakan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan rasa empati. Pendidikan yang baik harus mampu menyeimbangkan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Selain itu, pemerataan pendidikan juga menjadi tantangan besar di negara kita. Masih terdapat daerah-daerah terpencil yang mengalami keterbatasan fasilitas, tenaga pengajar, maupun akses teknologi. Kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan ini. Pendidikan yang berkualitas harus dapat dirasakan oleh seluruh anak bangsa tanpa terkecuali, baik yang tinggal di kota besar maupun di pelosok negeri. Pemerintah memang memiliki peran penting dalam menyediakan kebijakan dan fasilitas pendidikan. Namun, keberhasilan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Orang tua, guru, masyarakat, dan kita sebagai pelajar juga memiliki peran masing-masing. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama di rumah. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang membimbing dan mengarahkan kita di sekolah. Sementara itu, kita sebagai pelajar harus memiliki kemauan dan semangat untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Hadirin yang saya hormati, pendidikan bukanlah proses yang instan. Dia membutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi dalam proses belajar. Kegagalan adalah hal yang wajar. Nilai yang kurang memuaskan, kesulitan memahami materi, atau rasa lelah dalam belajar adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan.
Justru dari kegagalan itulah kita belajar untuk menjadi lebih baik. Sebagai generasi muda, kita harus menyadari bahwa depan bangsa ada di tangan kita. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan seperti apa Indonesia di masa mendatang. Jika kita belajar dengan sungguh-sungguh, mengembangkan keterampilan, serta menjaga integritas, maka kita sedang menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin inovator dan pemaharu di masa depan. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, kita dituntut untuk memiliki kompetensi yang mumpuni. Tidak cukup hanya untuk mengandalkan ijazah, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Dunia kerja saat ini membutuhkan individu yang adaptif dan mampu memecahkan masalah. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Hadirin yang berbahagia, pendidikan juga memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang toleran dan harmonis. Melalui pendidikan, kita belajar menghargai perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Kita belajar bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga, bukan dipertentangkan. Dengan pendidikan yang baik, kita dapat menciptakan generasi yang cinta damai dan menjunjung tinggi persatuan. Selain itu, pendidikan juga dapat menjadi alat untuk memutus rantai kemiskinan. Banyak kisah inspiratif tentang anak-anak dari keluarga sederhana yang berhasil meraih kesuksesan melalui pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Mari kita renungkan sejenak, apa arti pendidikan bagi diri kita masing-masing? Apakah kita memandangnya sebagai kewajiban semata atau sebagai kesempatan emas untuk meraih cita-cita? Jika kita menyadari bahwa pendidikan adalah investasi terbesar dalam hidup, maka kita akan menjalaninya dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan, dimulai dari diri sendiri. Mari kita belajar dengan tekun, menghormati guru, dan memanfaatkan teknologi secara bijak, serta menanamkan nilai-nilai karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendidikan yang berkualitas, kita dapat membangun bangsa yang maju, adil, dan sejahtera. Semoga melalui pendidikan, kita mampu mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa depan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Shalom.